Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang online di rumah maupun onsite di gereja. Halo, apa kabar? Tema kita bulan Desember adalah Christmas for everyone. Natal untuk semua orang. Biarlah damai Natal dirasakan di hati semua orang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sampai akhir tahun ini kalau kita boleh merasakan anugerah daripada Tuhan, itu karena kasih karunia dan kebaikannya. Amin. Penyertaan, perlindungannya, berkatnya melimpah di dalam setiap hidup kita yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Kami mohon Tuhan agar ibadah kami ini ya Tuhan boleh Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Sehingga kami yang datang Tuhan tidak sama pada saat kami pulang. Kami beroleh sukacita, jawaban, kekuatan, kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segala bagiku anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku,
kuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hanya bagiku hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami perlu kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu.
bersama-sama. Anugerah-Mu, Anugerah, naikkan sebagai ucapan syukur karena Dia begitu baik. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Lebih sungguh lagi katakan, anugerah-Mu Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kasih setia-Mu tak berkesudahan. Haleluya. 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 Syukur bagi-Mu Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Yesus, sumber kekuatan
penghujung tahun ini, mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Perlindungan, penyertaan-Nya sungguh luar biasa di setiap kehidupan setiap kita. Marilah kita semakin bersungguh di dalam Tuhan. Sebab hanya Dia adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Engkaulah Allah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak untuk diagungkan. Tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Di penghujung tahun ini, mari kita mengakhirinya dengan mengucap syukur. Dan di tahun 2026 nanti, kita memulai bersama Tuhan Yesus yang memegang tangan kita. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita pujikan pujian ini lebih tinggi, katakan, oh layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lebih sungguh katakan, layak dipuji, dipuji. Benar Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja yang layak dipuji dan disembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini sebab Yesus telah lahir untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Haleluya.
Mari kita bersuka bagi Tuhan. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her gift. Let every heart prepare Him room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and nature. Haleluya, bersalah bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sound, rejoice. Repeat the sound, rejoice. Repeat the sound. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, menembus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian bernyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja, yang lahir ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Oh haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Beri hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Amin. Rajamu di hatimu, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria
dalam Tuhan? Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama persiapkan persembahan kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Yesus buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan sungguh amat baik, sungguh teramat baik dalam kehidupan setiap kami Yesus. Kini Tuhan, kami persiapkan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, supaya apa yang kami berikan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa.
kaya takana ralama ya ralama sikina ralama ralama kina ralama ya ralama sekela kaya ralama sekela kina ralama ya ralama sekela karalama ralama ya ralama sekela karalama kina ralama ya ralama sekela kaya ralama ralama ya ralama sikina ralama Kinaralama sikita naralama Kinaralama yaralama sikinaralama ralama Kinaralama yaralama sikinakayata kanaralama yaralama sikinakaralama. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan sepanjang tahun ini, mari kita sembah Dia pagi hari ini. Saya memberi waktu. Kinaralama yaralama sekena kayata kanaralama yaralama sikina kayata kanaralama yaralama Kinaralama yaralama sekena kayata kanaralama ralama yaralama sikina karalama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinaralama ralama yaralama Kinaralama yaralama Kinaralama sikinaralama ralama ralama Kinaralama yaralama kasih-Mu luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kinaralama kami hanya bersyukur, kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Hinaralaba sekenaralaba ralaba takanaralaba hinaralaba syakanakaralama daralama sekenerere hinaralaba sikinaka yaralama takanaralama yaralaba sekenerere. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami ada. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Hingga hari ini kami boleh datang. Kami masih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan untuk kami memuji Engkau, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melihat ucapan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, sekarang waktunya Engkau akan berbicara kepada kami. Sampaikan pesan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan Tuhan bagi hidup kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menguasai ruangan ini. Kami minta atmosfer ilahi Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan,
Saat Engkau hadir maka mujizat itu terjadi. Saat Engkau hadir Tuhan maka pemulihan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, layakkan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk menerima pesan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini ya. Beberapa hari kemarin saya itu flu berat ya Bapak Ibu. Flu berat, mungkin karena kehujanan setiap hari ya. Ya. Tapi puji Tuhan kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Saya sudah mikir gini, Tuhan saya harus menyampaikan firman 2 sesi ya, pagi dan siang nanti. Kalau saya sakit, ya apa Tuhan saya gini. Saya enggak mungkin melemparkan tugas itu mendadak ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib ya Bapak Ibu. Saat sudah ada di depan sini semuanya sembuh ya. Biarpun suaranya masih sedikit-sedikit ya, masih ada suara-suara yang gitu ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kita ada sampai hari ini ya Bapak Ibu, kalau kita masih sehat sampai hari ini, bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, sepanjang tahun, ya dari Januari sampai Desember ini di bulan yang terakhir, itu semua karena Tuhan. Ya. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, mungkin selama setahun kita tidak ngerti ya. Banyak persoalan, banyak rintangan yang kita harus jalani. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, kita sudah menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, 4 hari lagi kita sudah masuk di tanggal 25 Desember. Kita akan merayakan Natal ya Bapak Ibu. Tinggal 4 hari lagi, sekarang 21, 22, 23, 24, 25 ya. Terus 10 hari lagi kita akan menutup tahun ini. Kita akan masuk tahun 2026. Ya, kalau kita melihat biasanya kalau sudah di akhir-akhir tahun ini banyak mulai ya peramal-peramal muncul ya. Enggak tahu dia meramalkan apa aja, itu mulai bermunculan ya Bapak Ibu. Tapi enggak usah takut ya. Kalau tahun kemarin kita bisa melewati, katanya tahun kemarin ya mungkin 2024 mengatakan 2025 itu susah, sulit. Tapi kita bisa lewati. Ya. Maka tahun ini juga ya kalau kita bisa lewati, percayalah bahwa tahun 2026 sesulit apapun kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peramal banyak sekali ngomong macam-macam. Ekonomi sulit lah, bencana alam, megatrust, gempa bumi, banjir bandang, banyak ya. Banyak yang menafsirkan macam-macam. Bahkan ada yang saya dengar kemarin di medsos ngomong katanya dia dapat mimpi dari Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar ya, bahwa tanggal 25 Desember ini tahun 2025 ini ada apa? Ada yang mendengar? Nah, dia dapat mimpi katanya dari Tuhan seperti zaman Nabi Nuh ya. Dia disuruh Tuhan membuat bahtera. Dia sudah buat bahtera itu 10 Bapak Ibu. Terus kemudian satu bahtera itu bisa menampung sampai 600.000 jiwa. Nah, kemudian dia juga mempersiapkan apa itu? Binatang-binatang. Terus saya lihat itu, loh iya kalau binatang-binatang itu zamannya Nabi Nuh,
Enggak apa-apa ya, kalau sekarang terus ular, terus ada ini apa gak dimakan ya semua. Saya enggak bisa mikir sampai segitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian anehnya itu ya banyak orang-orang itu loh yang sudah ribuan itu ngikut, percaya Bapak Ibu. Ya saya enggak ngomong kalau ini benar atau salah, enggak. Sebaiknya kita kembali ke firman Bapak Ibu. Ya kalau zamannya Nuh, Tuhan berfirman bahwa dia berjanji tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah, yaitu dikasih tanda dengan pelangi. Tapi kalau ada seperti ini ya kita enggak usah menyalahkan ini itu, tapi kita kembali ke firman. Makanya hari-hari terakhir kita harus rajin membaca firman, itu lagi intinya ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang nanti 2026 itu kita lihat, ayo kita nggak usah takut. Kita tetap aja mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan kembali ke firman Tuhan aja daripada nanti panjang-panjang, karena kalau pagi itu waktunya singkat. Ya, kita akan baca di Lukas 2 ayat yang ke-11. Ya, tema kita adalah Natal untuk semua umat di bumi. Nah ini ayatnya, ayat 11, Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah Bapak Ibu, minggu kemarin Pak Henry sudah bahas tentang juru selamat ya. Kita tahu bahwa tidak ada juru selamat yang lain, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Ya kalau kita baca perikop ini dari awal ya, dari ayatnya ke-8, nanti kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Memang di akhir zaman ini semuanya akan digoncang ya Bapak Ibu. Dunia, mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga semua itu akan digoncang. Tetapi firman Tuhan hari ini ya di bulan Desember, Natal ini mengingatkan kita bahwa kita itu tidak perlu takut karena ada juru selamat. Ya, kalau semua digoncang, tenang, ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita dari setiap persoalan kita, dari setiap masalah kita, dari setiap bencana-bencana yang ada. Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Kristen aja. Keselamatan itu untuk semua orang. Tapi dikatakan semua orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah penyelamat. Kalau kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang Natal ini dikatakan Natal untuk semua orang, ya, karena Yesus lahir ini untuk menebus, ya, untuk menebus setiap dosa-dosa kita yang seharusnya kita mati, ya, karena dosa. Akhirnya Yesus itu karena kasihnya, ya, dia datang ke dunia, dia mau menyelamatkan setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya. Itu loh intinya. Jadi setiap orang yang mau percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Kalau kita melihat Yohanes 4 ayat 12, kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 12. Nah, di sini dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur? Oh, salah, maaf ya. Bukan Yohanes 4 ayat 12. Oh, ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ya Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya.
Ya, ini ya itu. 14 ayat 6. Ini kurang satunya seret, makanya kok keliru ya Bapak Ibu. Ya, Yohanes 14. Nah, di situ baru betul ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Ya, tidak ada jalan lain. Kalau kita kepingin selamat, jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang ada seseorang yang percaya bahwa ada jalan lain selain Tuhan Yesus Kristus, itu orang itu telah salah jalan, Bapak Ibu ya. Karena jalan satu-satunya firman Tuhan mengatakan cuman Yesus. Tapi kalau ada seseorang itu mengatakan bahwa ada jalan lain yang bisa menyelamatkan dia, mungkin orang itu salah jalan. Ya, saya enggak ngomong sesat, mungkin orang itu salah jalan Bapak Ibu. Karena di firman Tuhan dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi cuman jalan satu-satunya itu cuman Tuhan, enggak ada yang lain. Kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ya Bapak Ibu, ini sangat jelas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, di dalam dunia ini, selain Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu. Coba lihat lagi di dalam Yesaya. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain aku, selain Tuhan Yesus ya, selain daripadaku. Ya, ini sangat jelas Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidup kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ke tema ya. Kalau tadi di Lukas pasal 2, kalau kita baca dari ayat 8 ya, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Nah, kita akan melihat bagaimana respon gembala-gembala itu saat dia menerima pesan dari Tuhan. Ya. Hari ini kita sudah menerima pesan bahwa tidak ada juru selamat yang lain selain Yesus Kristus. Jadi kita akan melihat bagaimana respon para gembala ini saat menerima pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Di ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kemudian hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana respon para gembala ini? Ya. Pada saat dia menerima pesan ini, apa yang dia lakukan? Kita akan melihat ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, respon yang pertama yang dilakukan
oleh para gembala saat mereka menerima pesan Tuhan dari malaikat-malaikat itu, dia itu nggak pakai lama ya. Dikatakan mereka cepat-cepat ya. Di ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan apa yang disampaikan Tuhan buat kita hari-hari ini? Ayo cepat-cepat kita sampaikan kepada yang lain. Karena waktunya sudah sangat singkat. Supaya mereka juga bisa bertobat dan mereka juga bisa diselamatkan Bapak Ibu. Jadi ayo hari-hari ini seperti para gembala merespon pesan yang disampaikan oleh malaikat-malaikat ini. Mereka nggak pakai lama, mereka cepat-cepat berangkat ya. Kalau kita tunggu, wis besok ayo, lah gembala iki domba-dombaku sopo kok sing anu. Domba-dombaku ini nanti kalau tersesat, nanti kalau dimakan binatang buas. Lah, mungkin dia nggak bisa berjumpa dengan cepat dengan bayi Yesus ya Bapak Ibu. Tetapi dia merespon dengan luar biasa. Dia gak mikir panjang. Dia gak mikir, oh besok aku ada apa, besok apa. Enggak. Oh hari ini aku masih harus mengerjakan apa, enggak. Tetapi dia langsung dia berjalan. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita menerima pesan Tuhan, apa yang harus kita sampaikan kepada dunia? Ya kalau dikatakan Natal ini untuk semua yang ada di bumi. Ayo kita sampaikan tentang apa? Tentang keselamatan. Bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Itu sampaikan kepada dunia. Jangan kita apa? Dendam, ditunggu besok ayolah. Wong aku masih besok juga ketemu. Bapak Ibu kita enggak tahu besok itu ada apa. Tetapi ayo kita sampaikan pesan itu. Supaya apa? Kalau kita disuruh Tuhan, kita enggak merasa berdosa. Kita enggak merasa bersalah. Iya harusnya kemarin aku sudah sampaikan. Nah kita nanti menyesal ya Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dia percaya Bapak Ibu. Dia percaya, dia enggak mikir panjang tapi dia percaya bahwa dia nanti akan berjumpa dengan bayi Yesus itu. Hari-hari ini Bapak Ibu enggak gampang membuat orang itu percaya. Mereka pasti melihat apa? Sekelilingnya, melihat keadaan yang ada. Untuk membuat orang percaya itu gak gampang ya Bapak Ibu. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya berbicara dengan seseorang ya. Dia berbicara tentang masalah pekerjaan. Ya, kemudian saya katakan, oh dia punya rencana tahun depan ini seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti itu. Saya jawab, ya berdoa, saya katakan seperti itu. Tahun depan kita tidak bisa pakai akal pikiran kita. Kita tahun depan itu bisa hidup dengan alam supranatural. Kita harus hidup dengan iman, harus percaya. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, enggak gampang membuat orang percaya. Tapi ngeyel Bapak Ibu. Waduh. Ngeyel ya, saya sempat ngegas juga karena dia ngeyel ya Bapak Ibu. Saya ngegas juga. Loh, kalau enggak percaya ya sudah. Ini. Kita itu harus hidup apa? Dengan iman, apa yang belum kita lihat, kita harus percaya itu tahun depan. Kita harus melihat apa? Hal-hal yang enggak mungkin bagi kita itu, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kita harus hidup seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita melihat keadaan dunia ini, kita tidak akan mungkin bisa melewati. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Kita harus percaya seperti itu. Saya sempat ngegas, kalau kamu lihat orang, kalau kamu lihat yang kelihatan aja enggak percaya, apalagi yang enggak kelihatan. Ya sudah, saya gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak gampang untuk membuat orang percaya hari-hari ini. Tapi enggak peduli orang itu mau dengar atau enggak, sampaikan itu. Itu tugas kita, sampaikan kabar berita itu. Kalau kita melihat ya, di dalam Matius, nah di situ dikatakan cerita tentang orang-orang Majus ya. Orang-orang Majus ini percaya hanya dengan melihat berita
bintang, ya, hanya lihat bintang, ya Bapak Ibu. Hanya lihat bintang dia percaya. Padahal orang-orang Majus ini orang-orang bijaksana dikatakan ya, penasihat raja, orang-orang kaya. Dia itu percaya. Nggak gampang ya, biasanya orang-orang kaya itu orang-orang yang pinter itu pakai logika ya, pakai pikirannya. Nggak gampang, tetapi orang-orang Majus ini luar biasa. Dia percaya, mungkin dia harus berkorban, perjalanan yang panjang dia untuk bertemu dengan bayi Yesus. Tapi dia percaya Bapak Ibu. Ya, mungkin dia mengorbankan, dia membawa persembahan, perjalanan yang jauh dia tempuh, berbulan-bulan dia lewati. Mungkin tantangan-tantangan ya, dia lewati. Mungkin padang gurun harus dia lewati, tapi dia percaya bahwa dia akan bertemu dengan bayi Yesus. Enggak semudah itu ya Bapak Ibu. Tapi orang-orang Majus ini percaya bahwa pengorbanannya, kesusahan, kesulitan yang dia hadapi itu tidak sia-sia untuk bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh, kita harus percaya hari-hari ini ya. Enggak mudah. Percaya bahwa Tuhan itu yang sanggup menolong kita. Tuhan itu yang sanggup menyelamatkan kita. Ya kalau kemarin saya ditelepon ya, adik saya ya. Adik saya telepon, dia nangis-nangis ya, nangis-nangis. Dia cerita, katanya bahwa toko di mana dia kerja, ya suaminya juga kerja di situ. Ternyata terbakar ya Bapak Ibu, kebakaran, habis. Dia bilang, dia cerita kalau nanti tahun depan itu rencananya bosnya ini mau keluar negeri. Dia dapat libur yang agak panjang karena mau liburan ke luar negeri. Dia ngomong ternyata dia diliburkan lebih panjang lagi karena tokonya habis ludes Bapak Ibu. Jadi dia itu nangis-nangis, ya apa aku belum gajian, katanya gitu. Dia belum gajian ya. Karena suami istri kerja di situ, dia bingung ya apa nanti. Saya cuman katakan seperti ini, berdoa, tenang berdoa saya gitu. Terus ya apa nanti aku gini-gini ya, dia harus bayar listrik, bayar gini-gini. Ya, saya cuman katakan berdoa, nanti Tuhan pasti kirim orang-orang baik untuk menolong. Saya katakan gitu. Saya enggak mau terus, oh ini aku ngasih gini-gini, enggak. Padahal kita sudah rundingan ya. Sama kakak-kakak saya sudah rundingan. Nanti kita akan bantu dia sampai dia dapat pekerjaan yang baru. Saya enggak mau langsung ngomong ke dia. Saya ngajarkan dia supaya dia berdoa, mengandalkan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tolong. Saya katakan seperti itu. Ya, dia sudah pokoknya berdoa, banyak berdoa hari-hari ini, saya katakan gitu. Ya sudah, saya cukup sekian aja. Saya tutup teleponnya. Saya cuma pesan gitu aja. Enggak tahu dia telepon siapa lagi sama kakaknya. Kakak-kakak saya enggak tahu. Bapak Ibu hari-hari ini, kita enggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita enggak tahu bagaimana nanti perusahaan kita, pekerjaan kita enggak akan tahu. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Pegang setiap janji firman Tuhan. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pegang itu janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, Allah Immanuel itu menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian selanjutnya, kita lihat bagaimana respon gembala-gembala itu setelah dia menerima pesan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Pada saat gembala-gembala itu sudah bertemu dengan Yesus, dikatakan di ayat yang ke-18, dan semua orang mendengarnya, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya jadi setelah dia
menerima pesan itu, yang dulunya dia itu takut Bapak Ibu. Sekarang dia menjadi pemberita, menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang, ya Bapak Ibu. Dia menjadi saksi akhirnya, Bapak Ibu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu membawa perubahan. Makanya saya tadi mengajarkan kepada adik saya supaya dia mengandalkan Tuhan, supaya dia mengalami Tuhan. Kalau kita nggak mengalami Tuhan sendiri, kita tidak akan bisa menjadi saksi. Ya, kita harus mengalami Tuhan, kita harus berjumpa dulu dengan Tuhan, baru kita bisa menjadi saksi. Itu Bapak Ibu. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kita bisa menyaksikan hal-hal apa pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita kepada orang lain. Bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada teman-teman kita yang jauh yang belum percaya kepada Tuhan. Sampaikan berita itu. Oh, ikut Tuhan itu seperti ini. Ikut Tuhan itu seperti ini. Ada jalan keselamatan. Di dalam Tuhan itu ada mujizat. Ya, tapi jangan salah, nanti orang itu datang ke gereja cuma cari mujizat. Tapi ayo kenalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bahwa di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Itu poinnya ya Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, respon apa yang disampaikan oleh gembala-gembala itu setelah mereka menerima pesan itu. Yang terakhir yaitu adalah di ayat 20. Dikatakan seperti itu. Seperti ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu dikatakan merayakan dan bersyukur ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi gembala-gembala ini mengucap syukur. Dia merayakan bersukacita atas semua yang dia lihat, yang dia alami. Ya. Dia mengucap syukur Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo Natal ini biarlah kita tidak hanya ya merayakan dengan rutinitas, ya dengan baju yang baru mungkin ya, dengan hiasan-hiasan Natal, dengan pesta-pesta. Tapi biarlah Natal ini kita buang segala kebencian, kepahitan yang ada di dalam hati kita. Kita mau bersuka cita, Bapak Ibu. Supaya apa? Kita tidak hanya memiliki baju yang baru, hiasan-hiasan yang baru, tapi kita juga memiliki hati yang baru, ya Bapak Ibu. Kita punya hati yang baru di hari Natal ini. Tidak hanya pas waktu Natal hati kita baru, ya, tapi biarlah hari demi hari hati kita semakin diperbarui, semakin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Natal tahun ini Bapak Ibu boleh menjadi Natal yang penuh berkat, ya, menjadi Natal yang penuh mujizat, ya. Kita tidak hanya merayakan dengan rutinitas, tapi kita bersuka cita karena Yesus telah lahir, ya. Karena Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kita semua umat manusia. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan satu pujian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Yang mengasihi kita lebih dari segalanya ya Bapak Ibu. Penyertaannya itu sempurna atas hidup kita.
Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita tidak pernah sekali-sekali ditinggalkan tanpa pengharapan, tanpa pertolongan. Dia selalu ada. Dia selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2026 bukan tahun yang mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Janjinya ya dan amin. Dia akan menyelamatkan kita dari setiap apapun yang terjadi di depan kita. Dia tidak pernah melepaskan tangannya. Dia akan memegang kita hingga kita bisa berjalan-jalan bersama dengan Tuhan. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang aku bertahan dalam kesesakan. Kau kesetiaan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Tuhan akan menguatkan setiap kita. Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kita. Katakan Immanuel. Katakan dengan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita sepanjang tahun depan. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sepanjang tahun ini. Kalau kita bisa mengakhiri tahun ini, semua karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak perlu takut apa yang akan terjadi tahun depan. Tetapi janji firman Tuhan, Allah Immanuel,
Allah yang akan menyertai setiap perjalanan kita hingga kita mampu melewati hari demi hari, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkaulah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau terima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Allah, Juru Selamat kami. Engkau bukan saja menyelamatkan kami untuk kehidupan yang kekal, tetapi hari lepas hari kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang akan selalu menolong, menyelamatkan, bahkan Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami, bahkan keluarga demi keluarga. Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup menyelamatkan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu, Bu Pendeta Foni Juwono. Berkati bersama suami dan seluruh keluarganya. Berkati anak, menantu, dan cucu. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat hamba-Mu untuk bisa melayani dalam ibadah nanti siang Tuhan. Terima kasih kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang di gereja juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami mau pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk kami memohon berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap saudara yang sudah menerima berkat kebaikan Tuhan pagi hari ini, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.